Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriska Septianingrum dari kelas 3A PGSD Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan melakukan resume video mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Arman, MPD. Resume yang akan saya bawa pada hari ini adalah tujuan dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Ada 4 tujuan dasar dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada keeping track. Nah, keeping track ini adalah tujuan evaluasi untuk melacak proses pembelajaran siswa atau peserta didik. Nah, yang kedua ada checking up. Checking up ini adalah tujuan evaluasi untuk memeriksa sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Kemudian ada finding out. Nah, finding out ini tujuan evaluasi untuk melihat kesulitan dari sebuah pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ada summing up. Summing up ini adalah untuk menentukan hasil belajar siswa, sejauh mana hasil belajar siswa itu telah tercapai. Nah, kemudian ada juga tujuan umum dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu sudah pasti untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan naik atau tidaknya peserta didik ke kelas selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada menentukan potensi siswa, sejauh mana potensi yang dimiliki oleh para peserta didik. Kemudian ada banyak lainnya. Kemudian membahas fungsi dari evaluasi pembelajaran. Ada beberapa pembagian dari fungsi evaluasi pembelajaran. Ada beberapa pembagian fungsi dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada secara sosiologis, yang kedua ada secara psikologis, yang ketiga ada secara didaktis, yang keempat ada secara administratif, dan yang terakhir ada secara instruksional. Yang pertama secara psikologis. Fungsi evaluasi secara psikologis adalah untuk mengecek atau mengetahui sejauh mana kegiatan pembelajaran sampai pada tujuan pembelajaran atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian secara sosiologis, evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah layak untuk terjun ke lapangan atau terjun ke masyarakat. Kemudian secara didaktis atau metodis itu adalah fungsi evaluasi untuk mengetahui atau menentukan peserta didik sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian yang keempat ada secara administratif. Nah, secara administratif ini evaluasi berfungsi untuk memberikan informasi atau memberikan laporan tentang sejauh mana kemajuan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada secara instruksional. Evaluasi berfungsi untuk memberikan suatu pembelajaran bagi peserta didik. Sejauh ini evaluasi bukan hanya berfungsi untuk melihat sejauh mana keberhasilan peserta didik, namun evaluasi juga sangat berguna atau berfungsi untuk melihat sejauh mana keberhasilan seorang guru mendidik para siswa-siswanya. Sekian pemaparan resume materi, fungsi, dan tujuan dari evaluasi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.